Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mikot dalam ibadah haji dan umroh. Apakah yang dimaksud dengan mikot itu? Ada berapa macamkah mikot itu? Dan apa fungsinya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, di antara hal yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji adalah berihram dari mikot. Mikot ada dua macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Apakah arti kedua mikot tersebut? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah mikot zamani. Mikot zamani artinya batas waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Adapun mikot zamani dengan nisbah bagi ibadah haji adalah mulai dari tanggal 1 bulan Syawal sampai terbit fajar hari nahar. Adapun mikot zamani umroh adalah sepanjang tahun, yakni kapan saja boleh. Yang kedua adalah mikot makani. Yang dimaksud dengan mikot makani adalah batas ketentuan mulai wajib memakai kain ihram. Mikot makani dengan nisbat ibadah haji bagi orang yang berada di Makkah walaupun bukan penduduk asli Mekah adalah kota Makkah, yakni dari rumahnya masing-masing. Demikian pula bagi orang yang berada di luar kota Makkah sebelum melewati mikot makani. Kalau dengan nisbat ibadah umroh adalah tanah halal, seperti Tanim dan lainnya. Mikot makani bagi orang yang hendak melaksanakan ihram haji daripada orang yang datang dari tempat jauh, demikian pula orang yang berbatasan dengan mikot makani ini yaitu ada 5. 1. Qorn. 2. Yalamlam. 3. Zatu Irkin. 4. Zulhulaifah. 5. Jufah. Yang pertama adalah Qorn. Famikotul mutawajjihi, min najil hijaji wa najil yamani, aiminal ardil murtafiyati min huma Qorn. Wahwa jabalun ala marhalataini, mim makkati, wa yukolulahu Qornul manajili, wa Qornus sya'alibi, wa ama koronum bifathi roi, fahuwa ismu kobilatin yunsabu ilaiha uaisul koroni. Artinya, mikot bagi orang yang datang dari jalur dataran tinggi Hijaz dan Yaman, seperti penduduk Najd, Taif, Irak, Uni Emirat Arab, Bahrain, adalah Qorn, sekarang dikenal dengan nama Al-Sil Al-Kabir. Terletak antara Makkah dan Taif, yaitu sebuah bukit sekitar 2 marhalah dari Makkah. Jarak antara Qorn dan Makkah sekitar 94 km. Seringkali orang-orang menyebutnya dengan nama Qornul Manazil atau Qornul Sa'alib. Adapun Qorn adalah nama kabilah yang kepadanya Uwais Al-Qarani dinisbatkan. Yang kedua adalah Yalamlam. Artinya, bagi jamaah yang datang dari jalur dataran rendah Yaman, dan orang yang melaluinya, seperti daerah selatan Hijaz, Pakistan, India, Indonesia, Cina dan lain-lain, adalah Yalamlam, terletak sebelah selatan Makkah, yaitu sekitar 2 marhalah, sekitar 90 km dari Makkah. Yalamlam adalah sebuah gunung di Tihamah. Jarak antara Yalamlam dan Makkah sekitar 2 marhalah yang panjang. Yang ketiga adalah Zatu Irkin. Famikotul mutawajjihi, minal masyriki wal iraki wa khurasana, Zatu Irkin, wahya ismu koryatin ala marhalataini mim Makkata. Artinya, mikot bagi jamaah yang datang dari arah timur, Irak dan Khurasan adalah Zatu Irkin. Yaitu nama kampung sekitar 2 marhalah, 90 km dari Makkah. Yang keempat adalah Zulhulaifah. Artinya, mikot bagi jamaah yang datang dari arah Madinah, seperti orang Indonesia yang melalui jalur Madinah, adalah Zulhulaifah. Zulhulaifah adalah satu daerah sekitar 10 marhalah dari Makkah. Kalau dari Madinah sekitar 6 mil. Sekarang ini namanya Bir Ali, jarak antara Bir Ali dan Makkah sekitar 450 km. Dan yang kelima adalah Jufah. Mikot bagi jamaah yang datang dari Syam, Mesir dan Maghrib, begitu juga Turki, Suria, Libanon, Yordania, adalah Jufah, sekitar 187 km dari Mekah, yaitu suatu kampung yang besar terletak antara Makkah dan Madinah. Jaraknya sekitar 4,5 marhalah. Jufah adalah mikot yang paling sedang. Tetapi sekarang sudah musnah disebabkan terkena banjir besar, oleh karenanya, para ulama memindahkan ke kota Rabek, yaitu sebelum Jufah. Jarak antara Rabek dan Makkah sekitar 204 km. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Said Bakri di dalam kitabnya, Ianatut Talibin mengatakan, mikot makani bagi orang yang tidak ada mikot di jalannya adalah tempat yang berjurusan dengan mikot yang telah ditentukan oleh Nabi, baik daratan ataupun lautan. Ini juga
Kalau lurus dengan satu mikot dari mikot-mikot yang telah ditetapkan, tetapi kalau berjurusan dengan dua mikot, maka mulai ihramnya dari jurusan mikot yang terdekat. Kalau sama dekatnya jarak antara lurusan dua mikot itu, maka mulai ihramnya dari yang paling jauh dari Makkah. Barang siapa bertempat tinggal di antara Makkah dan mikot, maka mikotnya adalah rumahnya sendiri. Tetapi kalau tidak melurusi satu mikot pun, maka mulai ihramnya dari tempat yang jaraknya 2 marhalah dari Makkah. Karena tidak ada mikot yang jaraknya kurang dari 2 marhalah. Tidak diperbolehkan bagi jamaah yang datang dari lautan arah Yaman menunda ihramnya sampai datang ke Jeddah. Berbeda pendapat dengan yang difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya, Tuhfatul Muhtaj. Beliau membolehkan ihram dari Jeddah. Beliau beralasan jarak dari Jeddah ke Makkah sama dengan jarak dari Yalamlam ke Makkah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tuhfahnya. Dengan memegang pendapat Ibnu Hajar ini, bagi orang yang datang dari arah Yaman, seperti orang Indonesia, boleh melaksanakan ihramnya dari Jeddah, Bandara King Abdul Aziz. Karena jarak dari Jeddah ke Makkah sama dengan jarak dari Yalamlam ke Makkah. Mikot makani bagi orang Indonesia. Mikot makani bagi orang yang datang dari jauh dan orang yang berbatasan yang 5 ini, berlaku untuk ibadah haji dan umroh. Namun bagi orang yang berada di tanah haram jika umroh, wajib keluar ke tanah halal. Jamaah haji Indonesia yang datang ke Tanah Suci Makkah, mulai ihramnya dari Yalamlam, kalau naik kapal laut. Tetapi kalau naik kapal terbang dari Kornul Manazil atau langsung dari Jeddah, Airport King Abdul Aziz, mengikuti fatwa Imam Ibnu Hajar. Berkata Said Alawi bin Said Ahmad As-Segaf dalam kitabnya, Tarshihul Mustafidin. Pendapat ini telah difatwakan juga oleh banyak ulama, seperti Syekh Muhammad Sholeh Al-Rois, Syekh Idris As-Saidi, Syekh An-Nashili, Mufti Makkah, Syekh Al-Faqih Ahmad Balhaj, Ibnu Ziyad Al-Yamani dan Said Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Mufti Madzhab Syafi'i di Makkah. Adapun jamaah haji Indonesia yang datang ke Tanah Suci Makkah, bila melalui Madinah terlebih dahulu, maka mikotnya adalah mikot penduduk Madinah, yaitu Dzulhulaifah, yang sekarang ini namanya Bir Ali. Dzulhulaifah adalah satu daerah sekitar 10 marhalah dari Makkah. Kalau dari Madinah sekitar 6 mil. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang mikot dalam ibadah haji dan umroh. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, serta juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.